Kembali dengan saya Irfangi, peserta TOT Stunting Pusdiklat Kesos Kementerian Sosial RI. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang stimulasi yang bisa dilakukan oleh seorang ayah dan ibu pada anak yang berusia 2 tahun sampai 6 tahun. Nah, stimulasi ini sangat-sangat penting sekali dilakukan oleh anak pada usia 2 sampai 6 tahun, di mana seusia itu belum 6 tahun berarti sebelum masuk sekolah SD atau sekolah dasar. Ini menjadi bagian yang sangat penting sekali, stimulasi yang harus dilakukan oleh seorang ayah dan ibu. Tetapi sebelumnya saya akan menyampaikan pesan kunci atau pesan penting sekali, di mana seorang bapak dan ibu dapat melibatkan anak saat orang tua melakukan berbagai kegiatan sehari-hari di rumah, misalnya menyiapkan makan bersama, menyapu lantai, melipat baju, mencuci piring, merapikan tempat tidur. Ini kita coba libatkan anak itu, sehingga sama saja kita sedang mendidik, mengajari, sehingga anak tersebut bisa melihat dan melakukan hal-hal itu. Kemudian yang kedua, ini hal terpenting dalam berkegiatan bersama anak adalah proses yang menyenangkan, yang membuat anak itu senang, anak bahagia, bukan hasil yang dicapai anak. Yang penting anak senang. Nah, kemudian pastikan anak berpartisipasi di layanan taman anak sejahtera, ya, ataupun pendidikan anak usia dini atau PAUD yang ada di lingkungan rumah. Nah, seperti kelompok bermain, kemudian pos PAUD, taman kanak-kanak atau TK, ataupun kegiatan satuan PAUD sejenis lainnya. Untuk apa? Nah, agar anak tersebut ini dapat belajar bersosialisasi, berinteraksi dengan teman-teman sebayanya. Nah, kemudian untuk stimulasi anak usia 2 sampai 6 tahun. Jadi selain pemenuhan daripada gizi, nah, orang tua juga harus memperhatikan pemberian stimulasi anak ini agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Stimulasi dini ini adalah rangsangan yang dilakukan terhadap anak. Nah, ini sangat penting dilakukan, sehingga pasti nanti, ya, sebelum anak itu nantinya sekolah SD, ini menjadi tumbuh sebagai anak yang sangat-sangat cerdas, ya. Nah, kemudian stimulasi di usia 2 sampai 3 tahun ini bisa dilakukan. Untuk yang 2 sampai 3 tahun ini menyebutkan nama benda. Nah, kemudian kegunaan daripada benda, membacakan cerita, tanya jawab, kemudian meminta anak bercerita pengalaman, bernyanyi, makan dengan sendok biasa, sendok garpu, kemudian mengelompokkan benda sejenis, berhitung. Ini bisa dilakukan pada anak usia 2 sampai 3 tahun. Kemudian pada usia 3 sampai 4 tahun, nah, ini stimulasi ini bisa dilakukan dengan mengembangkan kemampuan di usia sebelumnya, yaitu menyebutkan nama benda, kemudian membacakan cerita, kemudian tanya jawab, kemudian anak bercerita pengalaman yang tadi misalnya bermain dengan teman-temannya, kemudian menonton TV didampingi orang tuanya,
menyanyi, kemudian berpakaian, kemudian menggambar, menempel, melempar benda sejenis dan lain sebagainya. Nah, ini untuk mengajarkan konsep berbagi kepada sesama dan juga untuk kemandirian daripada anak tersebut. Pada stimulasi umur 4-5 tahun ini misalnya dengan cara diminta untuk bercerita pengalaman, menggambar orang, kemudian mengenal huruf, main bola, bisa, kemudian lompat tali, melatih anak untuk mengikuti aturan permainan. Nah, ini untuk melatih memakai pakaian sendiri dan menguatkan kepercayaan diri pada anak tersebut. Pada usia 5-6 tahun ini bisa dilakukan dengan misalnya mengenal nama, fungsi benda-benda, membaca buku tanya jawab, bercerita juga, kemudian cuci tangan, kemudian merapikan pakaian, melompat, memanjat, kemudian misalnya berlari, nah membandingkan besar dan kecil, ya, dan ini akan sangat bermanfaat sekali di usia 5-6 tahun, sehingga pasti kalau stimulasi ini dilakukan oleh seorang ayah dan ibu menjadi tugas bersama, nanti di usia akan masuk sekolah SD pasti menjadi anak yang kuat dan cerdas dan mulai bisa mandiri. Ya, saya rasa itu untuk materi pada kesempatan kali ini, stimulasi seorang ayah dan ibu di usia 5 sampai terhadap anak di usia 5-6 tahun. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.